Ini ibadah yang luar biasa. Jemaat sampai di luar. Shalom yang di luar. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur. Saya juga senang kalau di akhir-akhir zaman ini orang Kristen semakin mau mencari Tuhan. Ya, bahkan menghormati Tuhan. Kita bersyukur, percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Terutama saya secara pribadi, saya bersyukur menjadi orang Kristen. Karena Tuhan Yesus itu, ya, Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya kita nggak akan dapatkan di tempat yang lain. Yesus bukan hanya seorang tokoh agama, luar biasa. Dia lahir, ya, ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, ada kenaikan, dan ada kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan kita tuh luar biasa. Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir, membawa keselamatan. Lalu Yesus melayani selama 3 tahun di dunia, dia mengajarkan tentang jalan kebenaran. Kalau saudara baca pengajaran Tuhan Yesus ada di Injil, ya, Matius, apalagi? Yang sudah selesai baca Injil, angkat tangan. Yang belum angkat kaki. Ya begitu itu orang Kristen, ya. Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah baca Injil, tapi berharap hidupnya diberkati. Hello? Ya Pak, ya? Saudara baca loh. Injil itu berisi tentang pengajaran-pengajaran Kristus selama dia ada di dunia. Ya, kita memang lahir nggak di zamannya Tuhan Yesus. Tapi sejarah mencatat bahwa Yesus pernah ada di dunia dan pengajaran-pengajarannya itu luar biasa. Ya, ketika saya menjadi Kristen, saya baca pengajarannya Yesus. Saya terkagum-kagum loh. Ketika saya membaca Injil itu, wow, banyak sekali pengajaran yang luar biasa, saudara. Yesus berkata bahwa doakan musuhmu. Ya, kalau ada orang yang menganiaya kamu, mintalah berkat buat orang itu. Dan itu rasanya ya waktu kita mengalami hal-hal itu, wah iya ya, kita yang tadinya emosi, ya udahlah kita doakan. Ya, dan ada begitu banyak pengajaran yang Tuhan kasih itu yang begitu luar biasa, tapi banyak orang Kristen nggak baca itu. Hari ini bilang kanan kirimu, bertobat kau, baca Injil. Amin. 3 tahun Yesus mengajar, saudara. Dan Alkitab berkata setelah itu Yesus mati, disalib. Dan ada satu alasan yang membuat akhirnya Yesus disalibkan, karena ahli-ahli Taurat pada waktu itu tidak menemukan alasan yang tepat untuk menyalibkan Kristus. Karena pada zaman itu memang penghukuman mati untuk seorang penjahat ya salib. Karena waktu itu belum ada pistol, belum ada kursi listrik. Jadi penjahat digantung di salib sampai mati untuk menjadi contoh bagi penjahat yang lain. Nah, ketika Yesus akan disalib, tidak ditemukan satu alasan yang pasti untuk bisa membuat Yesus disalib. Tapi kemudian mereka berkata, dia menghujat Allah. Kenapa? Karena dia berkata dia akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Bait Allah akan dirobohkan, orang Yahudi marah karena itu adalah tempat yang paling sakral. Kenapa, saudara? Karena setiap tahun orang dari berbagai penjuru datang ke sana untuk apa? Membawa korban. Di bait Allah lah mereka mempersembahkan korban supaya dosanya bisa dihapus. Saudara bisa bayangkan, dulu betapa sulitnya orang mendapat pengampunan dosa. Dia harus datang ke bait Allah setahun sekali, imam besar akan masuk. Kalau imamnya tidak kudus, dia mati di dalam ruang maha kudus. Yesus datang dan dia bilang, aku akan robohkan bait Allah itu. Dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari.
Yahudi tidak mengerti. Mereka marah, mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Karena bait Allah dianggap sebagai tempat kehadiran Tuhan. Lalu Yesus disalib, dan benar waktu Yesus disalib, jam 3 sore terjadi gempa bumi, dan Alkitab berkata, tirai bait suci terbelah menjadi 2. Tempat yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus, di mana tidak ada seorang bisa masuk ke sana kecuali imam besar, menjadi perantara, saudara. Tapi ketika Yesus mati, tabir itu terbelah. Artinya apa? Tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Tuhan. Kapanpun engkau mau datang sama Tuhan, silakan datang. Makanya saya bilang, tidak usah minta-minta titip doa sama pendeta. Kalau mau berdoa, nggak usah cari Pak Michael, amin. Nggak usah cari Bu Debbie. Nggak ada pendeta hebat, yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang luar biasa, amin saudara. Nggak usah, ya, titip doa, ya, konseling. Ya, nggak usah konseling, amin saudara. Ya, itu orang-orang yang konseling itu pasti nggak pernah baca Alkitab. Baca Alkitab saja. Makanya saya kalau, Bu boleh konseling nggak? Saya tanya dulu, udah baca Alkitab belum? Semua jawaban rata-rata orang Kristen yang konseling, saat saya tanya, udah pernah baca Alkitab? Belum, Bu. Makanya kamu konseling terus. Kamu baca itu Alkitab, kalau kamu tidak dapat jawabannya di Alkitab, baru kamu cari saya. Kenapa? Setahu saya, semua jawabanmu ada di Alkitab. Bilang amin. Kalau nggak mau amin, keluar. Saudara harus percaya pada firman Tuhan. Semua masalah kita ada di firman Tuhan. Ada jawabannya. Tapi masalahnya saudara mau nggak baca Injil, ya? Dan akhirnya Yesus mati, tirai itu terbelah, tidak ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Kapanpun saudara mau datang, saudara datang, nggak usah lihat pendeta, saudara bisa ketemu Tuhan. Dan akhirnya Yesus mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Apa yang dia katakan? Dia akan merobohkan bait Allah, tapi dia akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Kebangkitan Kristus menjadi satu bukti nyata bahwa Allah maut tidak berkuasa atas Kristus. Amin. Dan karena itu saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan karena itu bagi setiap kita yang percaya pada Tuhan, kita tidak usah takut dengan yang namanya kematian. Karena maut tidak berkuasa atas kita. Sekalipun kita mati, kita akan hidup bersama dengan Kristus. Lalu saudara, ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri selama berapa hari? 40 hari. Banyak yang nggak tahu ini, karena nggak lulus sekolah minggu. Ya, berapa hari Yesus menampakkan diri? 40 hari. Dan akhirnya dia berulang-ulang menyatakan mujizat. Dia mengajarkan, dia memberi kuasa kepada murid-muridnya. Tiba saatnya dia naik ke surga, saudara. Dan ketika Yesus naik ke surga, itu benar-benar tempatnya ada. Makanya saudara, kalau punya berkat lebih, saya sarankan pergilah ke Israel. Ya, sebelum ditutup. Pergi ke sana saudara. Siapa yang rindu ke Israel? Ya, orang ke Israel itu bukan karena punya duit loh. Tapi karena dapat perkenanan Tuhan. Karena ada orang gak punya duit, tapi dia bisa ke Israel. Ada yang punya duit, gak bisa. Karena takut, karena gak punya waktu, diperbudak kerja terus. Ya, ada orang nggak punya duit, berangkat dia karena mendapat perkenanan Tuhan. Saudara cukup punya rindu saja. Kenapa saya bilang saudara mesti ke sana? Kalau saudara pergi
liburan ke luar negeri kemana-kemana kan itu biasa. Tapi saudara pergi ke tempat di mana Yesus pernah ada. Saudara menginjakkan kaki di gereja di mana Yesus pernah naik ke surga itu ada. Dan sejarah mencatat tempat-tempat itu benar-benar ada, saudara. Nah, kita kan rindu sebagai orang Kristen, masa kita nggak lihat tempat-tempat itu? Kalau ada waktu, ada kesempatan, ada perkenanan Tuhan, kenapa tidak? Ya, pergi saudara ke sana. Ada yang tanya, aman Bu? Aman. Bersama Tuhan, aman. Ya, ada orang punya duit, tapi tidak punya iman. Ya, saya setahun 2 kali balik ke sana. Pak Michael juga balik ke sana. Saudara daftar sama Pak Michael. Ya, berangkatlah ke sana kalau ada berkat, pergi. Ya, aman Bu, aman. Karena urusan mati kan di mana aja kita bisa mati. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Waktu kita ke sana, waktu baru pertama dibuka saudara, itu masih ada bom-bom waktu itu. Jadi hotel di Tiberias baru buka. Saya dibilang, Bu, beneran yakin mau nginap di Tiberias? Ya. Itu dulu itu ditutup loh Bu, baru dibuka nih bulan ini. Soalnya dulu ada bom jatuh di samping hotel. Rudal, enggak apa-apa. Yang penting udah buka kan, udah berarti aman lah, aman. Masuk ke hotel diumumin, kumpul semua peserta. Pengumuman, kalau dengar sirene berbunyi, dalam waktu 1,5 menit harus sampai di bunker bawah tanah. Selesai gitu suami saya bilang, Say, peserta kita ada umur-umur 80 tahun, mereka enggak dengar loh tadi itu. Terus ada sirene juga enggak dengar. Saya bilang enggak apa-apa, aman malah. Kalau enggak dengar gitu malah aman. Iya enggak saudara? Enggak dengar loh. Iya. Makanya mereka umur panjang karena dipanggil Tuhan juga enggak dengar dia. Bener, jam 7 pagi saya lagi mandi, sirene bunyi alarm. Suami saya udah selesai mandi, dia teriak, Say, sirene loh. Saya bilang, ya wis lah kalau belum waktunya mati, enggak mati. Kamu kalau mau lari, lari aja sendiri. Saya mau lihat dia ninggalin saya atau tidak. Di situ cinta diuji. Kalau sampai kau lari, lihat saja kau ya. Urusan panjang ini. Dan saya keluar, dia enggak lari saudara. Ya, memang berarti dia cinta sama saya. Lalu saya telepon lah guide kita orang Israel. Kamu di mana? Dia bilang, Abuni, saya di bunker. Kamu lari? Iya, karena tadi itu saya lihat di Google bukan alarm bom. Lah alarm apa? Gempa bumi. Oh, kenapa kamu lari? Kita di Israel, kalau alarm bom udah biasa, saya nggak lari. Tapi karena alarm gempa bumi, Israel nggak pernah gempa bumi. Saya bilang, oh aman, Indonesia tiap hari gempa bumi. Jadi kita nggak lari. Ya sudahlah, beneran kita tadi nggak lari ya. Saya bilang sama suami saya, gila kalau lari saudara, nggak boleh pakai lift. Turun pakai tangga darurat. Saya bilang yang ada kita kepleset, geger otak di situ belum tentu ada bom. Iya enggak? Akhirnya turunlah kita ke restoran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang 80 tahun lagi asik ngopi. Saya bilang, Say, bener tuh aku bilang apa? Ditanya sama suami, Bapak Ibu tadi denger sirene enggak? Kagak. Puji Tuhan, emang ada? Saya bilang enggak ada. Memang kadang-kadang orang kalau enggak dengar itu aman, amin. Lalu saudara, ya, ayo makanya saya bilang pergi supaya saudara bisa lihat benar-benar Tuhan pernah ada, Yesus pernah hadir, dia mati di sini, dia dibangkitkan di sini, dia naik ke surga tuh di sini, semuanya ada. Ketika Yesus menampakkan diri 40 hari, lalu tiba dia naik ke surga saudara. Yesus datang dari surga. Dan kita bersyukur punya Tuhan. Tidak ada pemimpin agama yang mau mati menyerahkan nyawanya untuk umat-umatnya yang mengikuti dia dengan setia. Cuma Yesus Tuhan
yang mau menyerahkan hidupnya bagi orang yang percaya kepadanya. Dan dia berkata, tidak ada satupun orang yang bisa tunjukkan jalan ke surga selain daripada dia yang datang dari surga. Gak mungkin orang bisa tunjukin jalan ke surga kalau dia belum pernah pergi ke surga. Ya, gak mungkin saudara. Ketika Yesus datang, dia datang dari surga dan dia yang bisa tunjukkan kepada kita jalan ke surga. Saya mau bilang sama saudara, Anda pilih Yesus hari ini, itu pilihan terbaik dalam hidup kita. Karena dia satu-satunya Tuhan dan jalan untuk menuju kepada Bapa. Tidak ada jalan yang lain. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, dia jaminan kekal. Saya tidak pernah menyesal mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, saudara, buka bersama Injil Yohanes pasal yang ke-14 ya. Injil Yohanes 14 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, baca bersama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Yesus pergi naik ke surga. Alasan yang pertama untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena di rumah Bapa, di surga itu banyak tempat. Jadi kalau saudara di dunia ini tidak punya rumah, enggak apa-apa. Yang penting kita punya rumah bilang kanan kirimu, bersyukur, yang penting kita ada rumah di surga, amin. Tapi yakin hidupnya itu ikuti kehendak Tuhan. Jangan sudah tidak punya rumah di bumi, tidak punya rumah juga. Wah, itu sial saudara. Ya, tapi kita bersyukur Yesus yang menyediakan tempat bagi kita di sana. Karena itu orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Ya, bagi sebagian orang yang tidak tahu surga itu bagaimana ya? Surga itu apa ya? Surga itu seperti apa ya? Yesus memberikan jaminan bagi kita bahwa dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Surga itu penuh kemuliaan Tuhan. Tapi jangan harap di surga ketemu bidadari. Ya, karena surga kita beda saudara, nggak ada bidadari. Yang ada kemuliaan Tuhan. Satu kali ada bapak-bapak tanya sama saya, Bu, istrinya baru meninggal nih berapa bulan. Bu, saya mau tanya ya, nanti kalau di surga nanti saya masih kenal nggak sama istri saya? Saya bilang, Pak, saya belum pernah mati. Jadi bapak nggak usah tanya begitu sama saya. Ya, kecuali saya sudah pernah mati baru bapak tanya. Nanti saja besok kalau bapak sudah mati baru bapak lihat saja sendiri kenal apa tidak di sana. Bapak cinta banget toh sama istrinya bapak. Relakan saja Pak, ibu sudah bahagia. Bukan Bu, masalahnya saya ini mau kawin lagi. Astagfirullah saudara, ternyata dia mau kawin lagi. Jadi kenapa Pak masalahnya? Saya takut nanti kalau saya kawin lagi, istri saya di sana ketemu sama istri baru saya. Terus nanti mereka berantem di surga. Saya bilang, Bapak enggak usah mikir-pikir hal-hal duniawi di surga. Enggak ada kawin mengawinkan. Ya, enggak ada lagi kita kenal sama istri kita. Walaupun kita kenal, tapi kita dirubah dalam tubuh kemuliaan. Saya bilang waktu itu sama dia, kalau Bapak mau dengar nasihat saya, sebaiknya Bapak enggak usah nikah lagi. Bapak juga udah tua, bentar lagi di absen. Dia nggak percaya saudara, dia nikah, dia bilang, oh saya masih muda Bu, masih ada yang seneng. Nggak berapa lama nikah, berapa bulan, meninggal saudara. Benar dipanggil Tuhan dia, karena istrinya titip pesan sama Tuhan. Daripada dia kawin lagi, panggil aja deh Tuhan. Ya, itu sampai istri barunya nangis di peti. Pak, kita ini belum sempat berantem loh, kok kamu udah mati. Bagus lah ya, belum sempat berantem. Tapi saudara, saya mau ngomong sama kita semua, Yesus memberikan janji bahwa dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kita nggak perlu takut dengan kematian.
Karena ada sebuah jaminan kepastian surga Tuhan sediakan buat saudara dan saya, amin. Yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga? Supaya Roh Kudus dikirim bagi setiap kita. Baca bersama. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 saudara. Kita baca 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kata Yesus ya. Injil Yohanes 16 ayat 7 dan 8, maaf. Injil Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus harus pergi ke surga. Supaya apa? Supaya penghibur, yaitu Roh Kudus itu dikirim buat kita. Karena kalau Yesus nggak pergi, kita nggak akan mengalami yang namanya Roh Kudus, saudara. Roh Kudus dikatakan di sini adalah penghibur. Kenapa Tuhan berikan kita penghibur? Karena Tuhan tahu yang paling manusia butuhkan di dunia ini itu adalah hiburan. Amin. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, kau nggak perlu cari hiburan di mana-mana lagi. Anak-anak muda, kau nggak usah dugem, amin. Tapi kayaknya yang dugem sekarang bukan anak-anak muda juga, om-om banyak. Nggak usah angkat tangan, ya. Banyak saudara. Di Jakarta tuh, saya nggak usah ngomong sini, di Jakarta. Ya, di PIK itu banyak tempat dugem itu ya. Saya kalau ke PIK malam-malam saya bilang sama suami, saya ingin lihat ya. Udah dengar mau ada gempa besar juga. Ini tempat reklamasi. Itu naik klub tiap malam penuh saudara. Ya, itu saya bingung loh. Kalau ditanya, kamu kenapa ke naik klub? Ya namanya juga manusia perlu hiburan, Bu. Yang lebih gila lagi, yang pergi ke sana tuh anak-anak muda. Itu gajinya 4 juta, saudara. Tapi berani dugem loh. Udah kasbon lagi dipotong 1,5 juta. Masih dugem. Coba otaknya di mana coba? Alkitab berkata di akhir zaman, kita mempersiapkan diri kedatangan Tuhan ini, siapkan akal budimu. Akal budi ini dipakai untuk mikir yang baik. Kalau anak muda itu gaji cuma nggak sepiro lagi terus pergi dugem, coba hidupnya mau seperti apa? Bukannya menata hidup, baru dia bilang dia cari hiburan di sana. Nggak tobat saudara. Hari ini kita pergi cari hiburan kemana? Ada orang bilang saya liburan Bu, cari hiburan. Tapi kalau engkau nggak punya Roh Kudus, teman saya kaya banget saudara. Bu baru pulang liburan ya, iya. Happy ya Bu, enak ya, happy apa? Sepanjang liburan berantem sama suami, sama anak-anak, ribut Bu. Karena tidak punya Roh Kudus. Mending yang punya Roh Kudus biar nggak liburan tapi happy di rumah, amin. Banyak yang nggak liburan ini. Ketahuan di sini langsung amin, kenceng aminnya. Tapi itu benar. Kita biar cuma di rumah duduk dengan suami, anak-anak, ada Roh Kudus, happy. Karena ada Roh Kudus di hati. Nggak perlu harus bayar mahal-mahal untuk mencari hiburan. Itu orang dunia yang nggak punya Roh Kudus. Orang kalau punya Roh Kudus tiap hari dia bulan madu suami istri, amin. Haleluya. Ya, berantem nggak usah lama-lama, 5 menit cukup. Nggak ada amin. Ya, kalau ada Roh Kudus, kita marah sebentar aja, alarm di sini bunyi, nit, marah loh, nggak berkenan sama Tuhan loh. Buru-buru langsung berbaikan saya, sorry ya, yaudah kita nggak usah marah-marahan, yuk kita happy yuk, biar Tuhan seneng, amin. Itu orang kalau punya Roh Kudus begitu.
Kenapa? Karena Alkitab bilang kalau dia datang, dia menginsyafkan kita akan dosa. Orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, ya, dia insyaf saudara. Walaupun baru bikin dosa sedikit aja, kita marah sama orang, kita kecewa, Roh Kudus ingetin, enggak usah kepahitan. Kita tiba bertobat, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni aku ini, aku kecewa, aku marah. Ya, ada penetralisir di hati yang akan membuat kita ini terus berubah, terus, oh iya Tuhan tuh maunya aku seperti ini. Dalam kehidupan kita itu ada yang menginsyafkan kita akan dosa, itu penting saudara. Hidup dalam kekudusan bukan berarti kita nggak pernah buat dosa. Tapi hidup dalam kekudusan adalah sebuah usaha untuk kita cepat-cepat bertobat waktu kita bikin dosa. Ada orang nggak tobat-tobat. Ya, ditanya kapan kamu mau tobat? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Kalau masih hidup, ya jangan tunda pertobatanmu. Ya, ayo cepat-cepat. Saudara, Roh Kudus mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebenaran. Anak muda, kalau kau cari jodoh, mau cari calon istri, cari perempuan yang penuh dengan Roh Kudus. Yang bisa menghiburmu kalau kau susah. Cari pria yang juga penuh Roh Kudus. Ya, supaya ketika kita menikah, dia juga bisa menjadi sama-sama kita membangun rumah tangga yang hebat di dalam Tuhan. Ya. Jangan cuma manis di depan. Apalagi nilai-nilai firman Tuhan sekarang banyak bergeser. Karena diganti oleh pengajaran-pengajaran dunia yang kelihatannya benar. Selain donatur, dilarang mengatur. Iya, kalau kamu nggak kasih saya duit, maaf kamu nggak bisa ngatur saya. Aroma-aroma kemiskinan tercium dari jarak 100 km. Ya, jangan saudara, kita bangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Nilai firman Tuhan bergeser nih, makin kesini, sampai banyak anak-anak muda tuh nggak mau nikah loh. Perempuan-perempuan, saya tanya, kamu kok nggak nikah-nikah? Iya bu, cari yang berkepribadian susah. Mobil pribadi, rumah pribadi, deposit pribadi. Kenapa? Ya itu tadi, karena selain donatur, dilarang mengatur. Akhirnya milih jadi ani-ani, jadi simpenan. Itu terjadi sekarang saudara. Ya, hati-hati loh, kita berjuang hidup dalam kebenaran, Roh Kudus yang akan menginsyafkan kita akan kebenaran, akan dosa, dan akan penghakiman. Kita harus percaya sebagai orang Kristen, satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Mau pendeta, mau saya, mau Pak Michael, mau jemaat, mau pengerja, mau siapapun, kita pribadi akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus satu saat kelak untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kita. Karena semua rekaman hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Satu saat kita berdiri sebagai suami, kamu bertanya, pernah selingkuh? Enggak. Malaikat bilang, putar channel 5. Ada rekamannya kau lagi selingkuh. Ya, pernah nyolong? Enggak. Putar channel 3. Ada saudara. Jadi hari ini mari kita jaga hidup kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita akan penghakiman. Orang kalau hidupnya penuh Roh Kudus, dia hidup takut akan Tuhan. Saya selalu berpikir loh, kalau malam ini Tuhan datang, saya kemana ya Tuhan? Makanya kalau mau pergi kemana-mana tuh mikir saya. Ya, aduh kalau saya lagi di situ terus Tuhan datang. Aduh kalau begini Tuhan datang. Setiap kali mau tidur malam saya pikir kalau malam ini Tuhan datang. Ya, hari itu akan tiba saudara. Tapi kita yang hidup dalam kebenaran karena dipimpin oleh Roh Kudus, kita berjaga-jaga di dalam Tuhan.
Karena ada penghakiman dan Roh Kudus yang ingatkan kita. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang terakhir, dan ini penekanan saya di sini. Kita baca Kisah Rasul, ya pasal yang pertama ayat yang ke-11, saudara. Waktu Yesus naik ke surga, semua orang melihat. Lalu malaikat berkata begini, kita baca, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus datang kembali yang kedua kali. Dia naik dan dia pasti akan datang. Di waktu yang pertama Yesus datang, dia datang sebagai seorang bayi yang membawa keselamatan. Tapi kali yang kedua Yesus datang, dia akan datang dengan wibawa ilahi sebagai hakim yang akan mengadili semua orang. Tapi kita nggak perlu takut, asal kita hidup berjaga-jaga. Apa syaratnya saudara untuk kita dipersiapkan menjelang kedatangan Tuhan? Buka Wahyu 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 saudara. Firman Tuhan berkata di sana begini. Baca 1, 2, 3 dengan suara yang nyaring. "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena apa? Hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih." Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba." Katanya lagi kepadaku, "Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah." Saudara, kedatangan Kristus digambarkan sebagai perjamuan kawin anak domba Allah. Tuhan Yesus akan datang menjemput kita gereja Tuhan sebagai mempelai Tuhan. Saya mau tanya, orang kalau pergi ke pesta perkawinan, saudara pakai baju apa? Baju pesta dong. Nggak ada orang pergi ke pesta perkawinan pakai daster, ada? Pasti diusir di pintu satpam. Keluar kamu ya, ini salah tempat kayaknya. Atau orang pakai celana pendek datang ke pesta, itu pasti orang gila. Orang kalau ke pesta pernikahan dia pakai baju yang layak. Satu-satunya baju, jubah yang Tuhan mau kita pakai ketika Tuhan datang di sana dikatakan tadi apa? Kain lenan halus yang putih bersih. Dan apa itu kain lenan halus yang putih bersih? Jelas dikatakan di sana, lenan halus itu adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan tanpa kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Mari kita siapkan pakaian pesta kita hari ini. Dengar baik anak muda, kalau engkau tidak mempersiapkan dirimu, buang semua dosamu, maka engkau tidak akan diundang untuk datang ke pernikahan anak domba Allah. Dan itu benar. Saya cuma mau bilang, kedatangan Tuhan tidak ada pemberitahuan. Tiba-tiba akan ada trompet yang berbunyi. Dan pengangkatan orang-orang kudus di awan-awan bersama dengan mempelainya itu akan terjadi. Kita nggak dikasih tahu dulu besok dia mau datang atau kapan. Alkitab berkata, Tuhan datang seperti pencuri. Dan bumi ini akan hilang lenyap dalam nyala api dan gemuruh yang begitu luar biasa. Kata 2 Petrus, hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Kita siapkan diri kita saudara. Karena kita sudah ada di hari-hari penantian yang terakhir.
Jangan terlalu fokus dengan dunia ini, tapi mari kita mulai fokus dengan Tuhan. Berikan banyak waktu untuk Tuhan. Saya berapa waktu yang lalu saya pelayanan di Australia, saudara. Harusnya jadwal saya itu pelayanan setelah dari Sydney saya harus ke Melbourne. Tapi saya dibelokkan untuk pergi ke Adelaide. Saya bilang sama suami, Adelaide itu negara, kota yang kecil ya. Kenapa juga kita pergi ke situ? Saya nggak suka loh. Tapi ya sudah disuruh begitu, saya harus nurut. Suami saya juga bilang gini, Say, udah nggak apa-apa. Pasti ada rencana Tuhan nih, kita harus pergi ke situ. Waktu saya sampai di sana, ibu gembalanya bersaksi sama saya. Dia bilang, Bu, saya ini sebenarnya kesempatan hidup kedua. Ibu gembalanya itu divonis kena kanker dan dokter bilang umurnya tinggal beberapa hari. Bukan bulan, hari. Suaminya dipanggil, anak-anaknya dipanggil, Bapak dan semua anak-anak kami mau sampaikan, ini ibu nggak lama. Cuma tinggal beberapa hari karena kankernya sudah menyebar sampai ke saraf di otak. Jadi nggak bisa terselamatkan. Jadi kami akan operasi, tapi bukan untuk menolong. Hanya kami mau ambil sampel saja. 7 dokter profesor yang menangani dia, saudara. Lalu tidak ada tanda-tanda. Ibu ini rajin olahraga. Makan sehat. Ya, benar, semua dia bilang, saya heran Bu, saya ini pelari Bu. Ya, saya ini tiap hari lari. Yang tiap hari lari aja bisa begitu, apalagi yang lari dari kenyataan. Iya toh? Saudara, dia bilang begitu. Dokter operasi, setelah operasi, jadi ternyata kalau di luar negeri itu, saya nggak tahu di Indonesia, ada ruangan khusus untuk orang-orang yang mau tunggu mati. Nah biasanya mereka nanti dipanggilin pendeta sesuai agamanya, disuruh pendalaman iman karena dianggap sudah mau dipanggil Tuhan. Ibu ini ditaruh di situ. Dokter setiap kali masuk ke situ, kata dia, cuma tanya gini, yang sebelah sana udah mati belum? Itu yang tiap hari dia dengar, yang itu udah mati belum? Oh masih hidup. Saudara, dokter tunggu nih, nggak mati. 1 hari nggak mati, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan nggak mati. Kok dia makin perkembangannya makin bagus. Akhirnya dokter bilang sama keluarganya. Tadinya keluarganya minta untuk di kemo. Tapi dokter bilang nggak usah, nggak ada guna. Karena dia pasti mati kok. Tinggal beberapa hari aja umurnya. Tapi ketika dokter melihat perkembangannya baik, dokter bilang ya udah kita coba kemo ya. Karena kayaknya dia perkembangan bagus di kemo, saudara. Hari yang pertama dia makin lemes. Hari yang kedua semakin lemes. Udah hitam semua badannya, sudah tinggal tulang dibungkus kulit. Kurus, kepalanya udah botak. Ketika kemo di hari yang kedua dia panggil anaknya, dia bilang begini. Tolong kalian jangan lagi berdoa untuk kesembuhannya mama. Karena mama udah gak kuat. Mama gak sanggup. Relakan mama pergi sama Tuhan. Itu lebih baik nak, karena mama sudah sangat tersiksa dengan sakit ini. Please, mama siap untuk menghadap Tuhan. Anaknya menangis di situ dan ibu itu cuma pasrah. Satu kali saudara dalam keadaan setengah sadar dan setengah tidur, dia bilang dia lihat ada bola. Bola itu bagus sekali, menyala kayak lampu gitu. Dia kejar bola itu saudara. Lalu sampailah dia ke sebuah taman yang indah banget. Dia bilang, Bu, saya ini banyak lihat taman di Australia itu indah. Tapi itu taman tidak bisa tergambarkan indahnya itu. Wow. Dan di situ saya tenang, damai sejahtera, sukacita. Saya kejar terus itu bola. Waktu saya udah mau tangkap itu bola, dia bilang, bola itu berhenti di sepasang kaki yang waktu saya lihat itu jubah putih. Dan saya mencoba menoleh ke atas, ternyata itu Tuhan Yesus, Bu. Wajahnya bercahaya begitu.
Lalu dia ambil bola itu dan dia bilang sama saya, belum waktunya kamu ada di sini. Kamu pulang kembali ke dunia. Dan ibu itu menangis dan berkata, Tuhan, please izinkan aku ada di sini. Aku tidak mau pulang. Aku menderita di bumi. Di sini tuh enak banget. Aku tidak rasain sakit lagi. Damai, tenang, begitu luar biasa. Tapi Tuhan bilang tidak bisa. Dia bilang sampai saya nangis, Bu. Air mata saya benar-benar netes, dia bilang. Semua orang yang pernah mati disuruh pulang ke bumi pada nggak mau. Saya bingung, yang di bumi ini semua betah ya. Masih betah di bumi ya saudara. Tapi orang-orang yang pernah mati, benar mereka bersaksi, mereka tuh disuruh pulang, nggak ada yang mau. Di sana tuh indah. Makanya kita yang percaya sama Tuhan Yesus tidak usah takut dengan kematian, amin. Karena indah bersama Tuhan. Tapi Tuhan bilang nggak bisa. Kamu harus pulang. Dan Tuhan pesan begini, dan sampaikan satu pesan ini kepada anak-anakku, bahwa aku akan segera datang untuk menjemput mereka. Persiapkan diri. Dia bilang sama saya, ibu tahu, saya sudah sering dengar orang bilang, Tuhan mau datang. Bahkan saya sering baca di Alkitab, Tuhan mau datang. Tapi Bu, kali itu berbeda. Saya dengar sendiri dari mulut Tuhan Yesus, dia berkata begitu, dia bilang, hati saya bergetar, Bu. Waktu ibu itu cerita, saya baru tahu kenapa Tuhan kirim saya pergi ke Adelaide, saudara. Supaya saya mendengar pesan Tuhan itu. Dan saya harus sampaikan itu, saya bilang, Bu, saya akan sampaikan ini di khotbah-khotbah saya. Seharusnya saya wawancarain dia, tapi waktunya nggak sempat. Saya bilang saya akan sampaikan kesaksian ini di khotbah saya, supaya semakin banyak orang mendengar pesan Tuhan itu, bahwa Tuhan akan segera datang, dan persiapkan dirimu saudara. Kalau Tuhan datang, kita diundang. Syaratnya kita harus punya baju pesta. Baju pestanya apa? Kain lenan halus. Perbuatan-perbuatan kebenaran dari orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Saya tidak tahu dosa apa yang sedang mengikat kita hari ini. Tapi di momen ini saudara, Tuhan kasih kita waktu untuk beribadah kenaikan Tuhan Yesus. Karena kita harus persiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan kita semua, tidak ada satupun yang akan bisa mengelak ketika hari penghakiman itu datang. Hari ini biar kita mau bilang, Tuhan, undang kami Tuhan. Kami mau Tuhan undang. Kami mau tanggalkan semua dosa. Segala kenajisan, percabulan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, mabok, judi, dugem, amarah, kepahitan, homo, lesbi. Kami mau tinggalkan semua itu Tuhan. Dan kami mau mengejar kekudusan yang Tuhan beri buat kami. Biar Roh Kudus beri kita kekuatan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini, kita mau katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Datanglah Roh Kudus untuk jamah hidup kami Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan pujian ini. Katakan di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan. Lihat hati dan hidup kami. Apakah kami setia dan tulus hati mengasihi Engkau? Apakah kami sudah melakukan yang baik di mata-Mu Tuhan? Ampuni kami Bapa. Kalau kami sering kali melakukan apa yang tidak baik di mata-Mu, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa kami masuk Tuhan. Karena ada begitu banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kami selesaikan dengan kekuatan kami.
Firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau belajar menaruh seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam segala keadaan, berlimpah ataupun kurang, saat kami kuat ataupun saat kami lemah hari-hari ini, biar Yesus satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau ambil alih waktu kami berserah kepada Tuhan, waktu kami percaya kepada Tuhan, waktu kami berkata sekali Yesus, kami tetap mengasihi Yesus. Itu komitmen di hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah. Sampai kapanpun juga kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Dijawab atau belum dijawab, kami mau tetap percaya. Dan inilah ungkapan hati kami. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini
ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini Dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi Dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu, Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini, Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami, Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus.